sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Gabung sini Pak. Langsung aja Pak. Sudah tahu masalahnya kan? Sewa. Nah, ya gimana? Pertama kami ucap terima kasih kepada Pak Wagub yang sudah menerima kami dari PT Aksa Mono Prima yang diberi izin 3 lokasi oleh Pemda DKI. Pada akhir 2007 kami diberikan izin prinsip oleh Gubernur untuk mengolah 3 lokasi. Yang pertama di Kampung Rambutan, yang kedua di Hek Ramadjati, yang bulan lalu juga ditinjau oleh Pak Gubernur. Satu lagi di Cilitan, Selangi, di Cilincing, di Tanjung Priok. Kenapa kita memilih 3 lokasi itu sesuai dengan petunjuk dari Pemda juga? Karena Kampung Rambutan itu nanti akan jadi full busway koridor 507, di Hek itu full busway koridor 4 dan 6, dan di Cilincing itu rencananya full busway koridor 9. Namun setelah akhir 2007 kita punya prinsip, April 2008 kita dapat surat sewa menyewa yang ditandatangani oleh Gubernur, kemudian juga pelaksanaannya oleh Presiden Keuangan pada waktu itu Pak Harisan Joyo. Yang diberikan kita jangka 5 tahun, dan mulai ada izin penyewa lahan, kami mulai membangun 3 lokasi yang ditentukan itu. Dan selama waktu 6 bulan kami selesai membangun. Setelah bangun terjadi, mohon mungkin Bapak, lokasi ini lokasi Kampung Rambutan. Halaman keduanya adalah di Hek Ramadjati, dan halaman 3 adalah Cilincing. Kemudian setelah selesai kami bangun dengan lebih kurang, yang paling mahal adalah mesin daripada kompresor itu yang dipesan dari Korea, dari merek Yosu. Itu kapasitasnya kita 1000 meter kubik per jam. Kami sudah bangun, membeli alat dari sana, selama waktu 8 bulan jadilah 3 lokasi tadi itu, yaitu di Kampung Rambutan, di Hek, dan di Cilincing. Kemudian di Cilincing itu sudah dibangun full untuk busway koridor 9. Belakangan dibatalkan poolnya. Pool sudah jadi, dibangun oleh Pemda DKI, dipindahkan ke Cawang. Akhirnya saya terjadi pool. Padahal kami juga sudah membangun dan sebagainya. Nah, kemudian setelah selesai dibangun, kami pada waktu mulai membangun, kami bayar sewa 1 tahun untuk tahun pertama dari 3 lokasi ini. Jadi kami sudah membayar 3 lokasi dengan bayar itu adalah untuk tahun pertama. Setelah dibangun, tidak selesai operasi, timbul kendala antara Pertamina dengan PGN, Pak. Jadi semula kami memang ingin langganan dengan Pertamina. Makanya semua logo-logo itu adalah logo Pertamina, sesuai dengan petunjuk Pertamina juga. Warnanya merah segala macam itu. Dalam pelaksanaan kami sudah siap operasional, Pertamina sudah siap untuk mengalirkan gasnya. Karena kami juga berani membangun 3 lokasi itu karena ada MOU antara Pertamina, PGN, dengan Pemda DKI. Yang pada waktu ditandatangani oleh Presiden Soeharto tahun 2007. Dasar inilah karena kami sudah yakin bahwa akan di-drop gas, kami boleh membangun. Tapi jangka waktu 2 tahun setelah kami selesai membangun, tidak kunjung penyelesaian antara Pertamina dengan PGN. Dalam perjanjian yang mereka itu antara 3 ini, Pertamina menyiapkan gas, PGN menyiapkan salurannya, pipanya, dan Pemda menyiapkan fasilitas seperti yang sudah kita bangun. 2 tahun itu tarik menarik, akhirnya 2 tahun bangun kita nganggur.
pada ikut diselesaikan oleh Pemda DKI, dipanggil mereka itu sampai dengan izin migas dipanggil juga ke DKI ini, akhirnya juga tidak terselesaikan. Kami memilih Pertamina itu untuk menangkap lokasi itu karena pertama keuntungan tetap fix gitulah. Jadi per kubik itu kita beri keuntungan 800 rupiah. Kemudian di Pertamina itu tidak ada batas maksimal minimal. Jadi kita boleh mengisi 100.000 kubik, boleh 1.000 kubik. Seperti kita dengan BBM gitulah. Tapi kalau PGN kita dibatasi. Ada batas minimal, ada batas maksimal. Seperti sekarang kita minimal 600.000. Kalau seandainya kita tidak sanggup 600, 500, kita harus bayar 600. Begitu aja maksimal 900, kalau melebihi 900 kita tidak dua kali. Itu maka kita memilih Pertamina pada waktu itu. Tapi karena tidak terselesaikan, termasuk terakhir sekda waktu itu, Pak Muhayyar yang menyelesaikan, akhirnya Pertamina dengan PGN tidak bisa saling menghargai begitu. Akhirnya sekda dan spasial udah yuk kamu ambil aja itu PGN. Akhirnya kita langgaran PGN dengan berbagai persyaratan segala macam, baru masuklah pada 2 tahun kemudian baru masuk di Kampung Rambutan. Karena di Kampung Rambutan itu pipanya punya PGN itu ada di jalan tol, jadi tinggal membelokkan 70 meter jadi ke sana. Jadi 2 tahun proyek kita yang 80 miliar ini tidak menyelesaikan apa-apa. Kita memang agak berat karena mencicil dari bunga pinjaman. Kemudian 3 tahun kemudian baru Kampung Rambutan jalan. Sampai sekarang jalan Kampung Rambutan. Jadi Kampung Rambutan itu ya katakanlah tidak berfungsi selama 2 tahun. Dan tahun ketiga kami bayar sewanya setahun. Tahun 2013 kami bayar. Jadi khusus Kampung Rambutan kami sudah bayar 2 tahun. Sedangkan untuk hek Keramat Jati itu memang belum ada pipa di situ. Ada pipa lewat sana hanya untuk melayani gas pabrik susu. Jadi PGN janji akan membangun. Itu memerlukan waktu juga 2 tahun karena menarik pipa dari jalan tol arah ke Keramat Jati itu. Nah, baru akhir 2013 sekarang sudah ada pipanya, sudah bisa. Jadi insya Allah 2 bulan setelah ini Keramat Jati akan bisa beroperasi. Jadi berarti Keramat Jati itu tidak berfungsi selama 5 tahun, tidak menghasilkan apa-apa. Kemudian itu singkatan apa Pak ya? Itu Pak ya? Atau panggilan sebetulnya itu Keramat Jati. Keramat Jati. Keramat Jati. Nggak tahu bener. Nggak tahu. Saya pengen tahu aja. Saya mau tahu aja. Nggak ada. Kayak IRTI. Saya tanya IRTI itu apa? IRTI Monas. Nggak ada yang bisa jawab. IRTI Monas? Iya IRTI. Nggak tahu. Sama Mbak Google baru jawab. Ikatan Restoran dan Taman Indonesia katanya. Saya tidak tahu benar. Ngarangnya itu. Nah dulu kalau di Monas itu kan banyak restoran Pak. Mungkin ya. Iya. Jadi kalau kata Google, Ikatan Restoran dan Taman Indonesia itu IRTI. Dulu kan Taman Pria itu. Saya pun nggak tahu benar apa enggak. Tapi Google jawabnya begitu. Kita cari di Google apa itu IRTI. ya. Kemudian mengenai di Cilincing, di Tanah Merdeka Cilincing itu adalah pool juga, pool untuk parkir mobil yang punya DKI juga. Di sana itu sampai sekarang tidak ada lewat pipa gas di situ. Jadi dari PGN sendiri tidak akan mungkin lewat sekarang itu 5 km jauh sana. Jadi berarti itu tidak bisa sama sekali dijadikan PGN. Kami sudah beli juga alat Mazda Daughter. Kalau sudah di situ kami sudah beli. Sudah beli tankinya, tapi gasnya di mana gitu. Jadi akhirnya sekarang rencana kami mohonkan kiranya karena itu sudah jadi seperti gambar itu Pak, biaya kami sudah miliar di sana, mohon kiranya itu di adendum menjadi untuk SPBU Pak. Itu bisa SPBU di sana. Atau jual solar gitu. Nah, jadi mungkin bisa. Itu ada gas lagi sambung baru ganti lagi kan? Nggak mungkin Pak ada. Adendum Pak. Dia mau bikin pipa baru lewat sini nggak 5 cerita? km Pak. 5 km. Udah tahu ya yang dia. Memang jauhnya 5 km dari. Dia mau tarik tuh dari yang Belum.
muara apa tawar ke Ya, betul. nggak lewat sini. Yang Belum Pak. nanti lo situ mau ke Jember ke situ, tapi nggak tahu kapan. Oh, ini bukan dia 12 bulan selesai Pak. Lagi gali dia. Di mana? PGN sama Pertamina kerjain ini. Di mana? Itu Lenceng Pak. Iya, muara tawar trasnya lewat ini berarti. Mau tahu sampai ke Tanjung Priok. Sampai ke muara Karang. Nah, Mau ke yang tempat nelayan itu ya. nah, nggak PRTGU. Insya Allah Ya. kalau ke sana. Coba Cuma dicek, tanya kepada trasnya lewat udah. PGN. Belum ada Pak di sana. Ini SPBU nomor berapa ini? Nah, nanti sementara Oh, kita apa kita punya SPBG ini? bisa begini. Ya. Belum ada nomor Pak. Belum ada nomor. Belum. Nomor. Karena itu kan swasta Pak. Tapi musim kami sudah gitu, musim BG. Nah, tapi sudah ini ada menghasilkan, kami mohon dulu apa untuk SPBU. Toh nanti kalau sudah lewat pipanya kita akan di Jonggol situ Pak. Ini yang kami sarankan. Jadi permasalahan kita itu kalau nggak salah Pak ya, Ya. permasalahan kita sekarang ini memang tergantung dari gasnya sendiri. Iya. Ya kita di awal memang kampung rambutan itu udah 2 tahun kita sudah siap tapi nggak ada gas. Kalau Hex memang udah 4 tahun kita tunggu, Oh sekarang ini baru sekarang ini ada gas. Sampai belum dioperasi mesin pun udah rusak. Gimana? Ada masalah gitu? Nggak masalah sih kan cuma ada dulu. Lapor Pak, jadi terkait dengan masalah kerjasamanya Pak, mungkin dari BPKD terkait dengan sewa menyewanya Pak, memang betul akan disampaikan tadi oleh PT Aksara dan Terima ada PKS di tanggal 21 April 2008 yang berakhirnya di tanggal 20 April 2013. Memang di situ ada 3 lokasi yang menjadi objek penyewaan Pak, objek penyewaan dan semuanya itu berupa SPBG Pak. SPBG yang awalnya sesuai dengan izin prinsip yang awal disetujui juga oleh Pak Gubernur waktu itu Pak Tioso adalah izin prinsip untuk pendirian SPBG. Dan dari 3 lokasi itu kita proses sampai dengan SKGUP dan perjanjian kerjasama. Nah terkait dengan kewajiban-kewajibannya memang di sini dari pihak PT Aksara masih terdapat kewajiban Pak yang ada di kita catatannya itu dia hanya membayar tahun pertama ya Pak ya. Tahun pertama dan Tahun pertama, kedua sudah utang. tahun kedua hanya dibayar kapok rambutan aja Pak. Sehingga menurut catatan kami kalau melihat dari isi dari PKS Pak, total perhitungannya berikut denda sampai dengan per 31 Desember 2013 adalah sekitar 6.546.211.667 Pak. Jadi memang Kepala BPKD waktu itu telah bersurat kepada PT Aksara mengingatkan untuk pemenuhan Pak BPKD yang mana? Pak UN Pak. Namanya. UN untuk melakukan penyelesaian atas piutangnya Pak, atas utangnya, dan kita anggap mohon maaf ya Pak kalau kita bilang ini jadi one prestasi gitu, one prestasi dalam arti kewajiban Bapak tidak dipenuhi dan melihat banyaknya minat atas lahan-lahan dimaksud Pak, memang rencananya untuk SPBG yang ada ex PT Aksara kita mengadakan lelang Pak. Lelang jadi kita cari pengelola yang baru Pak, jadi seperti itu Pak. Maaf Pak saya potong sedikit ya. Jadi mungkin di awal tadi saya tanya Bapak ada setara pada setengah tahun yang lalu kita pun sempat melayangkan surat untuk supaya diadakan rapat Untuk tidak membayar sewa. bukan tidak membayar sewa, kita meminta surat kebijaksanaan. Jadi kita waktu itu dirapatkan dengan penjabat sementara Sekda dan sudah kita utarakan semua apa yang kita keluhkan, tapi tidak bisa diputuskan oleh penjabat Sekda itu, harus diteruskan ke gubernur. Ya tunggu aja, dia bilang nanti kita akan teruskan ke gubernur. Baru sampai sekarang ini belum bisa ketemu dengan Pak Wagub. Jadi in between kita nggak ada berita apa-apa gitu. Enggak, sekarang kalau masa kalau dilelang lagi kan nggak lucu dong. Kalau dilelang lagi kan orang udah jadi barang gimana? Disuruh bongkar. Iya. Nggak mungkin. Saya kira nggak mungkin seperti itu. Kita bertugas. Kalau pipa itu mau lewat kan nggak mungkin disuruh bongkar.
Kalau terkait dengan terminal memang kondisi ke depan RT RW-nya mau dirubah juga Pak. Jadi mungkin kondisi SPBG yang ada yang eksis nanti juga bakal diputar juga Pak di lokasi terminal-terminal itu karena Bisa orang udah bangun gitu berapa tahun. Mana boleh dirubah seenaknya. Saya kira justru ini harus kita sesuaikan untuk terminal. Ini terminal kita ya? terminal Pak. Iya. Mau terminal Pak, di situ juga ada Pulau Busway. Ya. Terminal lagi Ya, itu kalau kan kita luas. punya Pulau Busway, kita jangan sengaja desainnya mau Di sini habisin. Pulau Busway Pak, Iya. koridor 4 Orang udah invest, perjanjiannya berapa tahun sewanya? 5 tahun. 5 tahun diperpanjang Pak, 5 5 tahun. tahun Pak. Jadi prinsip kita itu sebetulnya gini Pak, bukan kita nggak mau bayar. Jadi kita membayar apa yang kita operasikan. Yang tidak dioperasikan, sedangkan kita tidak berjualan. Gimana kita mampu untuk bayar? Nggak gini aja, kalau mau gitu, saya kira nggak fair kalau di tender ulang untuk orang bongkar, nggak boleh gitu loh. Cari celah hukumnya lah. Kita tuh bukan mau, jangan menusulit orang gitu loh. Orang sekarang kok ngomong jujur ya. Pak Iwan aja ngeles-ngeles soal pajak iklan. Saya mau kasih contoh MIB kan, berapa kerugiannya. Terus iklan yang tidak dibayar, penalti nggak? Pidana nggak? Tidak. Terus bus-bus dihargain itu mahal sekarang. Ini udah April nih, ada nggak yang nyambung bus yang kontraknya selesai per April ini, yang bayar sampai 300 juta lebih? Dia bilang nggak ada pidana, padahal hukumnya pidana loh kalau iklan itu tidak bayar. Tapi kalau soal kerjasama seperti ini, kita ada dasar sebetulnya. Bahkan kita bisa mempertimbangkan, kan tinggal siapkan verbal, dan alasan dia belum jalan, kita bisa diadakan malah untuk tidak bayar yang dia belum beroperasi, itu kesalahan administrasi kan ini kan. Malah bisa, kalau kita mau bantu pun bisa, seperti itu gitu loh. Jadi yang tidak jalan kita bisa tidak bayar. Ada kok, kita kepala daerah itu berhak untuk meniadakan pungutan juga ada gitu loh. Coba dicari celah hukumnya seperti apa. Nah hanya dicek yang gas, yang PGN tadi. Saya tahu 12 bulan akan jadi. Nah kita mau kasih pertimbangan itu dengan catatan ini harus SPBG. Kalau Pak Roba SPBU, kecuali PGN masih lama ya. Selama Ini enggak Pak, 12 bulan jadi nih Pak, dia lagi pasang nih. Jadi kalau kita sih terus terang aja Pak ya, kalau masalah PGN dengan Pertamina, kita sangat mengharapkan sekali Pertamina yang supply ke kita. Karena kita ini sulit untuk dapat dana dari bank. Karena kita beli dolar, jual dolar, rupiah, nggak ada bisa hedging kayak begitu, nggak masuk akal. Iya, iya. Ya, apalagi sekarang nih Pak ya, mau apa ya, kita ini, saya mengharapkan ini Pemda dengan kita ini sebagai mitra untuk mensupport Transjakarta. Bayangkan aja dolar 12.000 sekian, 350, kita tuh udah nggak ada untung, kita tuh subsidi Bu. Tapi toh kita tetap jalan demi Transjakarta. Kita mengharapkan dengan 3.100 ini, pada waktu nantinya kalau BBM naik kan gas otomatis akan ikut naik. Nah ini sudah diperkirakan jauh-jauh hari menjadi 4.500. Di situ ada kemungkinan baru kita menikmati hasilnya Bu. Sekarang ini kita belum dapat apa-apa. Kita ini rugi. Bisa dihitung semuanya itu. Kabar utang sudah pakai 5 tahun Pak. Kita sudah bayar 2 tahun. Kita sanggup untuk bayar 1 tahun lagi. Yang 2 tahun kami mohon ya tidak bayar karena tidak beroperasi. Itu dia dengan hike di Kertajati. Karena tahun ini kita mau operasionalkan, jadi kita bayar yang tahun pertama dan tahun sekarang, mulai sekarang kita bayar gitu. Kita akan bayar. Nah, kemudian mengenai Cilincing, sembari menunggu, Pak ini kami mohon untuk sebut, tapi SPBG tetap kita siapkan. Wong kita sudah beli mesinnya kok, sudah terpasang. Jadi supaya kita tidak begitu rugi, sementara kita SPBU dulu untuk di adendum kami mohonkan begitu. Jadi kesimpulannya, kabulmutan kita akan bayar 3 tahun, kemudian high kita akan bayar 2 tahun, sedangkan untuk Cilincing nanti kita bayar 2 tahun. Tahun pertama dan tahun sekarang kita mohon ada itu aja permohonan kami kepada Ada kebijaksanaan kedua Pak ya. Kira-kira bisa ini permohonan ini. ini permohonan Ajukan surat aja Pak. Ya, Pak. Ajukan surat.
kita harus ajukan surat usul dari Pak Wagub. Iya, oke, kan kita bikin surat lagi. Walaupun surat kami Ya kan surat, kita cek bikin surat aja untuk minta kadang-kadang alasannya apa gitu. Nah, tapi jangan kita tender ulang, mati dong orang ada barang. Baik, Pak. Terus kasih tahu itu kan kita juga mau mulai hibahkan semua ini kepada terminal ada pool, kita hibahkan PMP kan ke ini mesti hitung hasil. Imbreng ke PT Transportasi Jakarta. Oh, kalau tender ulang banyak mana Pak, Bu? Iya. Banyak nunggu itu. Lah kalau tender ulang nggak lucu dong, dia udah bangun. Iya, mana ngapain tender Udah kembali uang. Gimana? Maksud saya cari celah jangan membuat orang rugi gitu loh. Tugas pemerintah kan bukan cari untung sudah. Kita pengen supaya semua bisa. sekali masih rugi terus. Iya. Jadi ini surat kami bawa langsung ke Wagub Pak ya. Karena kasus gas ini buat kita sakit kepala semua. Saya celah hukumnya seperti apa? Tadi pagi saya masih sempat baca koran di Kompas halaman 27 mengenai transportation judulnya. Nggak tahu dari mana itu wartawan bisa bilang kampung rambutan itu terbengkalai. Padahal sudah mengisi. Isi terus Mas sekarang. Dia belum tahu. Maksudnya yang malam kan. Jadi kalau Pak Wagub bisa mengarahkan betul-betul kita dapat gas dari kami nggak, Alhamdulillah. memudahkan kita. Karena PKN ini sulit Pak, keras kepala. You take it or leave it, dia bilang. Nggak masalah saya kira kan. Ke Wagub Ya ini. kalau ya boleh. Kalau tender lagi kan asas kepatutannya gimana? kalau ini Pak mungkin kalau terkait dengan terus kerjasama mungkin nanti kalau secara hukum nanti tinggal dari niatan dari mereka juga dari PT Aksara terkait dengan utang piutangnya aja Pak, ini kan udah ada temuan BPK juga Pak ini. Ada temuan BPK. Iya Ini udah Pak, masuk jadi laporan keuangan. laporan keuangan BPK juga Pak. Gitu. Kalau dari BKP kita nggak bisa. BPK. Nggak BPK. tahu. Jadi Ya, tapi kalau- Ya mungkin Bapak dari sisi itu kan sisi dendanya kan bisa dipertimbangkan dengan alasan-alasan yang kita kemukakan tadi. Itu masih bisa. Masih Ya kan, Bu, ya. Panggil BPKP nih. Jadi Rapatin aja BPKP. sebetulnya Lalu panggil BPK. Iya BPK Pak. Kenapa dia macet? Panggil undang mereka datang jelasin. Baik. Dia ada notulin rapatnya. Jadi jangan ada kesan di situ meskipun ada temuan BPK, bukan kesan itu bukan dari kita seolah kita nih bandel. nggak Dia mau mau bayar karena kesalahan PGN dan Pertamina. Iya. Mengatur. Selama 2 tahun kita ngoperasi, kita menyalahkan siapa? Hack sudah sekian lama nggak beroperasi, kita salahkan siapa? Nggak ada gasnya Bu. Apalagi Priuk sama sekali pipa pun tidak ada di situ. Tuh gimana kita mau menghasilkan? Kita kan ngasih sesuatu baru bisa kita bayar kan? Ya jadi ada mohon ada pertimbangan ini kita mohon di situ aja. Kayak rambutan kan jalan sebenarnya. Jangan makanya itu Tapi kita nggak bayar. ada. Makanya kita bayar. Bayar. Kita bayar 3 tahun nanti. Iya. Yang 2 tahun awal kita bayar. Kita survei. Sebab ini apa bisnis ini kan jangka panjang Pak ya. Jadi kita nggak bisa main neko-neko, Ya, main jangan baju kayak lipat gitu. kayak gitu. Ini kan ini kan udah lewat audit tahun kemarin terus sekarang kan lagi audit tahun 2017. Iya. Itu makanya yang tadi kita rapatkan lah gitu. Ya mungkin lah kita bicara dengan BPK-nya mungkin ada kebijakan gitu. Nanti kita Ya, ini sama-sama untuk support Iya, iya. Transjakarta. 45 M bos keluarga luar bunga berapa coba? Nggak Kita ada. tidak bisa nanya. Kalau orang kita begini ya itu betul, itu betul. Harus bayar, nggak ada alasan. Ini utang kamu kebetulan kamu akui itu. Nah, tapi karena ketika operasi ini bukan salah Pemda, bukan salah kami, ya salah PGN dengan Pertamina itu. Ya. Rapat terus. Bikin surat aja, panggil itu aja. BPK untuk gimana? kebetulan yang lagi audit Pak. Jadi nanti bisa kan yang Kasih tahunya ada alasan seperti ini. Yang penting jangan tender ulang. Baik Pak. Nggak ada tender ulang gila kalau tender ulang mah. Ini nanti diundang, jadi bisa bicara kita. Tender ulang kan gila. Ya kan? Ya, terima kasih. Saya kira itu ya Pak. Ya, baik Terima kasih. kalau baik terima kasih Bu ya Pak. Ya, Ya. nanti kita komunikasi aja. Baik. Kita langsung aja ke Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih.
Ya langsung aja Pak, cariin celah hukumnya gimana. Kan masalahnya baik, kita mau tugas, dia mana mau bikin SPBG lagi Pak.